Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari aplikasi perhitungan pajak PPH 21 versi edukasi. Baik, yang pertama adalah judul proyek. Judul proyek kami adalah aplikasi pelaporan pajak versi edukasi dengan manajer proyek Supardianto MNG. Dan ketua kelompoknya adalah saya sendiri, Tommy Permana, dengan NIM 3312001073, yang beranggotakan yang pertama Dwi Retno Wulandari dengan NIM 3312001072, yang kedua Natal Manurung dengan NIM 3312001071, yang ketiga adalah Septian Hamidan dengan NIM 3312001070, dan yang keempat adalah Iqbal dengan NIM 3312001069. Baik, yang pertama adalah tentang PPh 1 atau deskripsi PPh 1. Aplikasi perhitungan pajak PPh 21 adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan data perhitungan PPh 21 karyawan. Perhitungan PPh 21 ini dilakukan oleh bagian pajak di suatu perusahaan untuk menghitung pajak PPh 21 karyawannya yang memiliki penghasilan tetap. Aplikasi ini nantinya dapat membantu bagian pajak dalam melakukan perhitungan pajak karyawannya, sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan yang dilakukan, serta memudahkan bagian suatu pajak untuk menghitung ulang PPh 21-nya di akhir tahun, karena data penghasilan selama 1 tahun tersimpan di dalam sistem. Selanjutnya adalah luaran proyek yang telah dihasilkan. Luaran proyek yang telah dihasilkan, yang pertama adalah laporan akhir, yang kedua adalah produk aplikasi, yang ketiga adalah dokumentasi FAI atau hak milik, dan yang keempat adalah produk multimedia. Selanjutnya, bagian yang telah dibuat itu ada beberapa, atau ada 9 bagian. Yang pertama itu adalah form login, yang kedua adalah bagian form register, yang ketiga adalah tampilan utama, yang keempat adalah halaman informasi, yang kelima adalah halaman data karyawan, yang keenam adalah halaman perhitungan, yang ketujuh adalah data hasil perhitungan, yang ke-8 adalah halaman about, dan ke-9 adalah logout. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natal Manurung. Pada Natal, dipersilakan. Baiklah, saya Natal Manurung dengan NIM 3312001071. Saya akan menjelaskan bagian form login dan form register. User akan login jika sudah memiliki akun dan akan melakukan register terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Selanjutnya, tampilan utama. Pada tampilan ini berisi beberapa navigasi, yaitu informasi, daftar karyawan, perhitungan, data hasil perhitungan, about, dan logout. Pada halaman informasi juga terdapat berisi langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi, mulai dari login sampai logout. Kemudian, gambar di bagian kiri adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan akun, dan gambar di bagian kanan adalah halaman utama aplikasi PPh 21. Kemudian, pada menu data karyawan terdapat 2 navigasi, tambah karyawan dan daftar karyawan, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Retno Wulandari dengan NIM 3312001072. Di sini saya akan menjelaskan bagian form tambah karyawan. Form tambah karyawan ini digunakan untuk menambah data karyawan yang bisa dilakukan secara manual dengan cara menginputkan NPWP, nama, tanggungan, jenis kelamin, status kepegawaian, status masuk, status nikah, dan kode negara. Setelah NPWP, nama, tanggungan tersebut di-input, kita klik simpan, maka data tersebut akan masuk ke daftar karyawan. Nah, pada form tambah karyawan di sini, kita juga bisa melakukan dengan mengimport data melalui file Excel. Selanjutnya, kita masuk ke daftar karyawan. Gambar di atas merupakan daftar karyawan yang telah diinput dari tambah karyawan tadi. Dalam form ini, kita juga bisa mengupdate data karyawan dan mendelete-nya. Oke, next. Halaman perhitungan. Pada halaman perhitungan, di sini kita sebelum melakukan perhitungan, kita hendaklah memasukkan masa. Jika kita ingin menghitung 1 tahun, maka kita memilih masa dengan bulan 1 atau Januari. Setelah itu, kita masukkan NPWP, nama, status, dan jumlah tanggungan. Selanjutnya, setelah nama dan NPWP dimasukkan, kita lanjut memasukkan gaji atau pensiun. Selanjutnya, memasukkan biaya jabatan. Maka secara otomatis jumlah penghasilan neto, jumlah penghasilan setahun akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita klik simpan, maka hasilnya akan masuk ke dalam perhitungan, ke dalam data perhitungan.
data hasil perhitungan di sini, kita bisa mendelete atau menghapus data yang sudah tersimpan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asep. Nama saya Septian Mizan. Kali ini saya akan menjelaskan di slide about. Halaman ini berisi informasi mengenai apa itu PPA 21 versi edukasi. Kita selanjutnya, itu histori pelaksanaan proyek di Trello. Di sini ada beberapa yang telah kami siapkan dan yang sudah selesai. Berikutnya di Trello ini adalah beberapa bagian sudah kami siapkan dan lagi diproses. Selanjutnya itu di sini riwayat pengerjaan proyek itu apa saja yang kami sudah siapkan, mulai dari memperbaiki import Excel sampai perbaiki rumus 2 pada input bulan dan jadwal kegiatan proyek. Nah, di sini ada tugas, tanggal mulai dan rentang waktu. Dimulai dari mencari literatur APK PPA 1 dari tanggal 24 bulan 8 2021, rentang waktu 6, dan sampai dokumentasi dan membuat manual book dari tanggal mulainya 18 bulan 11 dan 2021, rentang waktu 14. Jadi di slide ini akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal. Iqbal, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan proyek yang pertama, yaitu Gantt. Ini adalah gambaran dari Gantt. Selanjutnya, ini juga gambaran Gantt. Selanjutnya adalah kendala penyelesaian proyek. Yang pertama, sulitnya mengimplementasikan rumus perhitungan ke database. 2. Sulitnya untuk mengimport data karyawan dari Excel ke format yang berbeda. 3. Masalah penyesuaian terhadap rumus yang diberikan kelompok MB atau perhitungan. 4. Pembuatan database bagian perhitungan yang rumit. Selanjutnya, pembagian tugas. Tommy Permana membuat SRS, membuat PPT, Dwi Retno ngoding web, membuat use case, Iqbal membuat IRD, membuat logbook, Natal Menurung membuat IRD, membuat use case, Septian Hamizan membuat ngoding web, membuat logbook. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.